Hai, selamat pagi pemirsa Kompas TV Jawa Barat. Berjumpa bersama saya Fida Alatas di program Kompas Sport yang akan menyuguhkan sejumlah berita olahraga menarik baik dari dalam ataupun luar negeri. Mari kita simak Kompas Sport edisi minggu ini. Persija Jakarta perkuat skuad di bursa transfer tengah musim demi buru gelar juara Super League 2025-2026. 3 pemain berhasil didaratkan di ibu kota, diantaranya mantan bek dari Liga Finlandia, Paulo Ricardo. Persija Jakarta bergerak cepat memperkuat skuadnya di bursa transfer tengah musim. Macan Kemayoran perkuat lini pertahanan dengan merekrut bek asal Brazil, Paulo Ricardo. Mantan pemain tim Liga Finlandia, Kuopion Palloseura, cukup punya pengalaman di kancah Eropa. Selain mampu membawa klubnya juara Liga musim lalu, Paulo Ricardo juga bermain reguler di Europa Conference League. Meski tampil tajam di lini serang, tak membuat Persija berpuas diri. Macan Kemayoran menambah daftar di lini serang dengan merekrut Alaidin Ajarai. Bomber asal Maroko sebelumnya berkiprah di Liga India North East United. Pada musim lalu di Liga India, bomber kelahiran 1993 mengemas 27 gol dan 7 assist. Tak hanya menjadi top scorer, ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di Liga India. Satu pemain lokal juga turut mendarat di Jakarta. Fajar Faturrahman hijrah dari Borneo FC ke kubu Macan Kemayoran dengan durasi kontrak 3,5 tahun. Gelandang 23 tahun tentu akan mempertebal kedalaman armada Mauricio Sousa yang sudah berada di trek benar untuk memperebutkan gelar juara Super League musim ini. Saudara penggawa diaspora skuad Garuda, Shine Patinama, menjadi diaspora selanjutnya yang akan mentas di kompetisi Super League Indonesia. Shine Patinama resmi hijrah ke Persija Jakarta usai sepakat berpisah dengan Buriram United. Masa bakti Shine Patinama bersama Buriram United hanya seumur jagung. Mendarat di negeri Gajah Putih tanda tangani kontrak pada 7 Juli tahun lalu, bek kiri 26 tahun hanya bertahan hingga tengah musim di kompetisi sepak bola Thailand. Usai sepakat tak lagi berjersey di Thunder Castle, tak butuh waktu lama bagi Patinama untuk menemukan pelabuhan baru. Persija Jakarta menjadi destinasi karir selanjutnya bagi talenta berdarah Maluku. Macan Kemayoran mendaratkan Shane ke ibu kota dengan durasi kontrak 2,5 musim. Pemain berposisi sebagai bek kiri akan bahu-membahu bersama Jordi Amat, kompatriotnya di lini pertahanan skuad Garuda. Tak hanya mengincar gelar Liga musim ini, Persija juga serius incar juara Super League musim depan untuk memberi kado ulang tahun Jakarta yang telah menginjak 5 abad. Kedepannya, Persija juga ingin berbicara banyak di level kompetisi Asia. Buriram United dan Shane Patinama sepakat berpisah. Hal ini karena talenta 26 tahun tak jadi pilihan utama. Tak hanya itu, Liga Thailand juga mengubah regulasi untuk musim depan. Federasi Sepak Bola Thailand menghapus aturan sebuah tim untuk rekrut pemain asing asal Asia Tenggara. Sementara itu, rumor soal ketertarikan Persib Bandung untuk meminang mantan bek kiri PSG akhirnya terjawab. Layvin Kurzawa terlihat sudah mendarat di Bandung dan tengah menunggu hasil tes medis. Isu mengenai ketertarikan Persib Bandung meminang rekan Kylian Mbappe di PSG, Layvin Kurzawa kian menemui titik terang. Bek kiri yang sebelumnya memperkuat Boavista dikabarkan tinggal selangkah lagi gabung Maung Bandung. Ramai di media sosial dibalut outfit keren khas para pesepak bola asal negeri mode Prancis, ia mendarat di Paris Van Java. Meski Persib Bandung belum mengumumkan secara resmi perekrutan sang talenta 33 tahun, apabila menilik dari transfer market, Layvin Kurzawa telah resmi direkrut Persib Bandung. Bahkan Kurzawa terlihat sedang berbincang dengan pelatih Persib Bandung Boyan Hodak yang diunggah oleh akun media sosial persibtalk.id. Sebelum terbang ke Indonesia, Layvin Kurzawa menjalani musim terakhirnya bersama Boavista dengan catatan bermain yang sangat terbatas. Terlebih, ia sudah menganggur usai hengkang dari klub asal Portugal pada musim panas 2025.
Faktor yang secara signifikan membatasi menit bermain Kurzawa adalah riwayat cedera berkepanjangan. Berdasarkan riwayat medis yang tercatat di transfer market, Kurzawa sempat mengalami cedera otot berulang di musim 2024-2025. Terlebih, sebelumnya ia pernah menderita rotasi serta pengelolaan beban latihan bagi Kurzawa. Karena usianya kini tak lagi tergolong muda. Timnas Sepak Bola Indonesia dan Timnas Futsal Indonesia resmi akan menggunakan aparel baru. Kolaborasi jenama asal Spanyol Kelme berdurasi jangka panjang hingga 2030. PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia resmi mengumumkan kerjasama dengan Kelme sebagai aparel resmi tim sepak bola nasional Indonesia terhitung 1 Maret 2026 dengan durasi 4 tahun sampai 2030. Kerjasama ini juga mencakup dukungan untuk Federasi Futsal Indonesia yang berada di bawah naungan PSSI. Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat performa dan identitas seluruh tim nasional di berbagai disiplin sepak bola tanah air. Turut hadir pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman dan Nova Arianto. Today is the first step. And we are excited to take this step together. Because we believe every player, every coach, every supporter, and every young dreamer has the power to create impact, to leave something meaningful, to leave a legacy. So today, we do not just doing a collaboration. We carry a new spirit. Yeah, I think it's a great opportunity for Indonesia at a very good time. We're right at the start of a new journey with a really solid sponsor partnership with an apparel sponsor a manufacturer that's been involved in football for a long time. Sebelumnya, pemilihan aparel tim nasional Indonesia dilakukan melalui mekanisme tender yang dibuka sejak 3 Juli 2025. Tender ini diikuti 7 peserta merek dari dalam dan luar negeri. Rinita Niken, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Saudara sang mega bintang Cristiano Ronaldo dikabarkan telah menetapkan waktu untuk mengakhiri karir profesionalnya sebagai pesepak bola pada musim panas 2027. Cristiano Ronaldo, salah satu pesepak bola terbaik di abad ke-21, tak lepas dari sorotan jutaan pasang mata. Di usia yang tidak muda lagi, masa depan sang mega bintang asal Portugal menjadi perhatian penggemar di seluruh dunia. Pria kelahiran Madeira, Portugal sudah lebih dari 2 dekade berkiprah di panggung hiburan lapangan hijau dengan segudang prestasi. Yang terbaru, ia mencetak gol ke-960 kala Al Nassr mengalahkan Damak FC. Tambahan 1 gol ini membuat Ronaldo hanya butuh 40 gol lagi untuk mencapai ambisi pribadi, cipta tonggak sejarah 1000 gol. Sebelum gandung sepatu pada musim panas 2027, sang superstar isyaratkan Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung terakhirnya bersama Portugal. Selama membela sampai Eropa, CR7 telah menyumbang 143 gol di level internasional. Menarik untuk dinantikan, dengan sisa 1,5 tahun kalender, apakah pemilik trofi Ballon d'Or 5 kali mampu menyentuh target 1000 gol dalam karirnya? Kita nantikan saja. Saudara, informasi mengenai Animo Indonesia Master 2026 akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Kompas Sport, saudara, bangkitkan keangkeran Istora Senayan. Indonesia Masters 2026 usung tema Pesta Rakyat guna menarik animo masyarakat membersamai perjuangan wakil merah putih. Selain menurunkan harga tiket, sejumlah fasilitas siap menjajakan pengunjung di Istora Senayan. Bukan rahasia lagi, Istora Senayan merupakan salah satu lokasi pertandingan bulu tangkis dengan atmosfer terbaik di dunia dan terkenal angker bagi lawan.
Namun keangkeran Istora belakangan mulai memudar seiring dengan minimnya wakil Indonesia yang berlaga di partai puncak. Sadar akan hal ini, penyelenggara Daihatsu Indonesia Monster 2026 berupaya untuk mengembalikan keangkeran Istora. Di luar sisi teknis, penyelenggara menilai dukungan langsung masyarakat di stadion akan menjadi motivasi ekstra bagi para pemain. Dengan tajuk lebih semarak, berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan kembali dukungan langsung badminton lovers. Mengusung tema pesta rakyat, perubahan dilakukan mulai dari menurunkan harga tiket masuk mulai dari Rp40.000. Di samping itu, untuk pertama kalinya pengunjung diperbolehkan masuk ke area Istora tanpa harus membeli tiket. Beragam fasilitas siap memanjakan pengunjung, mulai dari spot foto Instagramable, beragam permainan dengan hadiah menarik, hingga festival kuliner dengan harga ramah di kantong bisa dinikmati tanpa harus membeli tiket. Belum lagi ada videotron yang menyiarkan langsung laga di lapangan sehingga membuat suasana semakin hidup. Asikan yang sekarang sih Kak, terus juga banyak juga kan hadiahnya gitu. Jadi kita bisa nyoba berbagai games gitu, selain di bulu tangkisnya. Nih tadi saya nyoba ini Kak, bola, lempar bola terus ngegolin gitu. Terus ini masukin ke dalam lubang, terus juga ada basketnya. Ya seru sekarang sih permainannya. Kalau dulu kan mungkin akan banyak batasan-batasan restriksi yang membuat ruang gerak mereka untuk berinteraksi, untuk berimprovisasi di arena Istora ini mungkin akan terbatas. Sekarang itu kita hilangkan. Ya, jadi orang bebas datang, masuk, melihat, semuanya boleh dilihat. Satu-satunya screening kalau mereka masuk ke gedung. Itu memudahkan mereka untuk berinteraksi dan menikmati semua hal yang ada di sini. Upaya mendukung perjuangan wakil merah putih di Indonesia Masters 2026 tak sia-sia. Sejumlah wakil tuan rumah berhasil jaga asa ke podium tertinggi. Tim Liputan Kompas TV. PB Jarum gelontorkan bonus dengan total Rp512.700.000 untuk pebulu tangkis berprestasi sepanjang tahun 2025. Pebulu tangkis muda Salsabila Zahra Aulia dinobatkan menjadi atlet muda terbaik di tahun ular kayu. Oh. 47 pebulu tangkis mendapatkan apresiasi berkat prestasi yang ditorehkan di level nasional, internasional, dan peringkat terbaik BWF. Pada kategori atlet U17 dan U19 yang berjumlah 47 atlet, diberikan bonus dengan total nominal Rp101.700.000. Pasangan ganda campuran Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya mendapatkan apresiasi usai menembus peringkat 15 BWF per 31 Desember 2025. Serta pasangan Bobby Setiabudi Melati Deva Oktavianti yang meraih peringkat 39 BWF per 31 Desember 2025. Sementara Salsabila Zahra Aulia yang bermain di sektor ganda putri dan campuran taruna ditahbiskan menjadi pebulu tangkis muda terbaik 2025. Kembali kepada misi dasar kita adalah regenerasi ya. Dan itu acara penghargaan hari ini pun kita lakukan sebagai suatu kesinambungan. Artinya kalau regenerasi kan kita selalu mempersiapkan atlet-atlet pelapis yang bisa bersaing di tingkat dunia untuk kebanggaan Indonesia. Jadi ke depannya juga kita kan selalu melakukan ini secara konsisten dengan harapan kita selalu melahirkan atlet-atlet bulu tangkis Indonesia yang bisa kita sumbangkan ke pelatnas. Dapat apresiasi seperti ini pasti pengen upgrade diri jadi lebih baik dan lebih semangat lagi sih. Terdekat, para atlet U19 di bawah binaan PB Jarum akan mengikuti Seleknas 2026 3 hingga 7 Februari. Disusul sirkuit nasional A, U17, U19, dan Dewasa di Surabaya 13 sampai 18 April. Rini Tadiken, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Kita ke informasi lain saudara, gelar Rakernas PP Pordasi siapkan sejumlah terobosan guna tingkatkan prestasi atlet setelah sukses sumbang 2 emas pada SEA Games 2025. Hasilnya sangat komprehensif, banyak sekali kegiatan kita di tahun 2026
baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk persiapan Asian Games di Jepang, SEA Games tahun depan di Malaysia, dan juga Olimpiade di Amerika Serikat tahun 2028. Jadi semua persiapan sudah kita tetapkan, kita resmikan, nggak sabar melaksanakannya tahun ini. Demi perkuat pembinaan menuju Olimpiade 2028 Los Angeles, PPSI menerima dukungan Gimnasium dan Sport Science dari Kemenpora. Kemenpora dan PPSI melakukan serah terima alat-alat Gimnasium dan Sport Science di pelatihan PBSI Cipayung Rabu pagi. PBSI menerima bantuan peralatan gimnasium senilai 7,9 miliar rupiah, meliputi berbagai perangkat latihan fisik. Sementara pada aspek sport science, Kemenpora beri bantuan senilai 2,4 miliar rupiah, meliputi perangkat catapult dan coordinate-pulmonary exercise test. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas latihan fisik atlet secara menyeluruh. Bantuan ini bukan sekedar pengadaan alat, melainkan bagian dari transformasi sistem pembinaan prestasi. Kita bergerak dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang semakin ilmiah, terukur, dan berorientasi pada long-term athlete development. Sekarang lebih luas, jadi lebih nyaman, lebih enak pastinya untuk latihan. Treadmill lebih banyak, sepeda juga lebih banyak, jadi walaupun bareng-bareng sama sektor lain, jadi nggak bentrok gitu. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Wamenpora Taufik Hidayat pastikan akan ada apresiasi negara untuk para atlet NPC Indonesia usai bertarung di Asian Para Games Thailand. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menyambut kedatangan ratusan atlet NPC Indonesia beserta ofisial setibanya di Bandara Adi Sumarmo. Wamenpora mengalungkan bunga dan memberikan ucapan selamat kepada para atlet sekembali dari tugas negara di ASEAN Para Games Thailand. Wamenpora Taufik Hidayat menyampaikan apresiasinya atas torehan prestasi bagi semua atlet. Meski dengan segala keterbatasan, mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Taufik Hidayat memastikan negara akan memberikan bonus kepada para atlet. Besarannya menunggu instruksi dari Presiden. Pada perhelatan di Thailand, kontingen Indonesia finish di peringkat kedua, meski pemusatan latihan hanya berlangsung selama 2 bulan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan kabarin ke Para Games, karena saya nggak mau berasumsi sendiri juga, karena kita juga masih menunggu dari Bapak Presiden lewat ke Pak Menteri nanti. Yang pasti apresiasi dari negara pasti ada. Informasi olahraga menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Sport. Indonesia Masters 2026 jadi ajang pembuktian sejumlah pebulu tangkis kawakan yang menolak habis. Di lain sisi saudara, turnamen level Super 500 BWF ini juga jadi saksi kehebatan calon penguasa bulu tangkis dunia, seperti juara tunggal putra Alwi Farhan. Pada babak 16 besar di Istora Senayan, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi jumpa pasangan Malaysia Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wek Kiong. Takluk 19-21 di game pembuka, Sabar Reza memaksa pertarungan hingga rubber game dan akhirnya menang 21-16, 21-17 untuk melenggang ke perempat final. Di sektor ganda putri, pasangan Lani Trimayasari Apriani Rahayu juga melenggang mulus ke 8 besar. Wakil Hong Kong Sang Hyo Yan Yang Pui Lam dibuat tak berdaya dengan kemenangan straight game 21-17, 21-18. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan juga mampu menang dari wakil Tiongkok Wang Zhengxing. Takluk 15-21 di game pertama, pebulu tangkis unggulan 8 bangkit, amankan tiket perempat final lewat perjuangan game karet 21-19, 21-16.
Sayang, perjuangan Muhammad Zaki Ubaidillah harus terhenti di babak 16 besar. Ubed menyerah dari unggulan 6 asal Singapura Loh Kin Yew 19-21, 10-21. Kegagalan juga menimpa Putri Kusumawardhani. Jumpa wakil Taiwan Huang Yusun, Putri KW gagal ke perempat final setelah menyerah dalam pertandingan rubber game 17-21, 21-19, 17-21. Rinin Taniken, Julian Fernando, Kompas TV Jakarta. Persija Jakarta perkuat skuad di bursa transfer tengah musim demi buru gelar juara Super League 2025-2026. 3 pemain berhasil didaratkan di ibu kota, di antaranya mantan bek dari Liga Finlandia, Paulo Ricardo. Persija Jakarta bergerak cepat memperkuat skuadnya di bursa transfer tengah musim. Macan Kemayoran perkuat lini pertahanan dengan merekrut bek asal Brazil, Paulo Ricardo. Mantan pemain tim Liga Finlandia, Kuopion Palloseura, cukup punya pengalaman di kancah Eropa. Selain mampu membawa klubnya juara Liga musim lalu, Paulo Ricardo juga bermain reguler di Europa Conference League. Meski tampil tajam di lini serang, tak membuat Persija berpuas diri. Macan Kemayoran menambah daftar di lini serang dengan merekrut Alaidin Ajarai. Bomber asal Maroko sebelumnya berkiprah di Liga India North East United. Pada musim lalu di Liga India, bomber kelahiran 1993 mengemas 27 gol dan 7 assist. Tak hanya menjadi top scorer, ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di Liga India. Satu pemain lokal juga turut mendarat di Jakarta. Fajar Faturrahman hijrah dari Borneo FC ke kubu Macan Kemayoran dengan durasi kontrak 3,5 tahun. Gelandang 23 tahun tentu akan mempertebal kedalaman armada Mauricio Sousa yang sudah berada di trek benar untuk memperebutkan gelar juara Super League musim ini. Saudara penggawa diaspora skuad Garuda, Shine Patinama, menjadi diaspora selanjutnya yang akan mentas di kompetisi Super League Indonesia. Shine Patinama resmi hijrah ke Persija Jakarta usai sepakat berpisah dengan Buriram United. Masa bakti Shine Patinama bersama Buriram United hanya seumur jagung. Mendarat di negeri Gajah Putih tanda tangani kontrak pada 7 Juli tahun lalu, bek kiri 26 tahun hanya bertahan hingga tengah musim di kompetisi sepak bola Thailand. Usai sepakat tak lagi berjersey di Thunder Castle, tak butuh waktu lama bagi Patinama untuk menemukan pelabuhan baru. Persija Jakarta menjadi destinasi karir selanjutnya bagi talenta berdarah Maluku. Macan Kemayoran mendaratkan Shane ke ibu kota dengan durasi kontrak 2,5 musim. Pemain berposisi sebagai bek kiri akan bahu-membahu bersama Jordi Amat, kompatriotnya di lini pertahanan skuad Garuda. Tak hanya mengincar gelar Liga musim ini, Persija juga serius incar juara Super League musim depan untuk memberi kado ulang tahun Jakarta yang telah menginjak 5 abad. Kedepannya, Persija juga ingin berbicara banyak di level kompetisi Asia. Buriram United dan Shane Patinama sepakat berpisah. Hal ini karena talenta 26 tahun tak jadi pilihan utama. Tanya itu, Liga Thailand juga mengubah regulasi untuk musim depan. Federasi Sepak Bola Thailand menghapus aturan sebuah tim untuk rekrut pemain asing asal Asia Tenggara. Sementara itu, rumor soal ketertarikan Persib Bandung untuk meminang mantan bek kiri PSG akhirnya terjawab. Laifin Kurzawa terlihat sudah mendarat di Bandung dan tengah menunggu hasil tes medis. Isu mengenai ketertarikan Persib Bandung meminang rekan Kylian Mbappe di PSG, Laifin Kurzawa kian menemui titik terang. Bek kiri yang sebelumnya memperkuat Boavista dikabarkan tinggal selangkah lagi gabung Maung Bandung. Ramai di media sosial dibalut outfit keren khas para pesepak bola asal negeri mode Prancis, ia mendarat di Paris Van Java. Meski Persib Bandung belum mengumumkan secara resmi perekrutan sang talenta 33 tahun, apabila menilik dari transfer market, Laifin Kurzawa telah resmi direkrut Persib Bandung. Bahkan Kurzawa terlihat sedang berbincang dengan pelatih Persib Bandung Boyan Hodak yang diunggah oleh akun media sosial persibtalk.id.
Sebelum terbang ke Indonesia, Layvin Kurzawa menjalani musim terakhirnya bersama Boavista dengan catatan bermain yang sangat terbatas. Terlebih, ia sudah menganggur usai hengkang dari klub asal Portugal pada musim panas 2025. Faktor yang secara signifikan membatasi menit bermain Kurzawa adalah riwayat cedera berkepanjangan. Berdasarkan riwayat medis yang tercatat di Transfer Market, Kurzawa sempat mengalami cedera otot berulang di musim 2024-2025. Terlebih, sebelumnya ia pernah menderita cedera rotasi serta pengelolaan beban latihan bagi Kurzawa. Karena usianya kini tak lagi tergolong muda. Timnas Sepak Bola Indonesia dan Timnas Futsal Indonesia resmi akan menggunakan aparel baru. Kolaborasi jenama asal Spanyol, Kelme, berdurasi jangka panjang hingga 2030. PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia resmi mengumumkan kerjasama dengan Kelme sebagai aparel resmi tim sepak bola nasional Indonesia terhitung 1 Maret 2026 dengan durasi 4 tahun sampai 2030. Kerjasama ini juga mencakup dukungan untuk Federasi Futsal Indonesia yang berada di bawah naungan PSSI. Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat performa dan identitas seluruh tim nasional di berbagai disiplin sepak bola tanah air. Turut hadir pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman dan Nova Arianto. Today is the first step, and we are excited to take this step together. Because we believe every player, every coach, every supporter, and every young dreamer has the power to create impact, to leave something meaningful, to leave a legacy. So today, we do not just doing a collaboration. We carry a new spirit. Yeah, I think it's a great opportunity for Indonesia at a very good time. We're right at the start of a new journey with a really solid sponsor partnership with an apparel sponsor a manufacturer that's been involved in football for a long time. Sebelumnya, pemilihan aparel tim nasional Indonesia dilakukan melalui mekanisme tender yang dibuka sejak 3 Juli 2025. Tender ini diikuti 7 peserta merek dari dalam dan luar negeri. Rinita Niken, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Saudara, sang mega bintang Cristiano Ronaldo dikabarkan telah menetapkan waktu untuk mengakhiri karir profesionalnya sebagai pesepak bola pada musim panas 2027. Cristiano Ronaldo, salah satu pesepak bola terbaik di abad ke-21, tak lepas dari sorotan jutaan pasang mata. Di usia yang tidak muda lagi, masa depan sang mega bintang asal Portugal menjadi perhatian penggemar di seluruh dunia. Pria kelahiran Madeira, Portugal sudah lebih dari 2 dekade berkiprah di panggung hiburan lapangan hijau dengan segudang prestasi. Yang terbaru, ia mencetak gol ke-960 kala Al Nassr mengalahkan Damak FC. Tambahan 1 gol ini membuat Ronaldo hanya butuh 40 gol lagi untuk mencapai ambisi pribadi, cipta tonggak sejarah 1000 gol. Sebelum gandung sepatu pada musim panas 2027, sang superstar isyaratkan Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung terakhirnya bersama Portugal. Selama membela sampai Eropa, CR7 telah menyumbang 143 gol di level internasional. Menarik untuk dinantikan, dengan sisa 1,5 tahun kalender, apakah pemilik trofi Ballon d'Or 5 kali mampu menyentuh target 1000 gol dalam karirnya? Kita nantikan saja. Saudara, informasi mengenai Animo Indonesia Master 2026 akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Kompas Sport, saudara, bangkitkan keangkeran Istora Senayan. Indonesia Masters 2026 usung tema Pesta Rakyat guna menarik animo masyarakat membersamai perjuangan wakil merah putih. Selain menurunkan harga tiket, sejumlah fasilitas siap menjajakan pengunjung di Istora Senayan.
Bukan rahasia lagi, Istora Senayan merupakan salah satu lokasi pertandingan bulu tangkis dengan atmosfer terbaik di dunia dan terkenal angker bagi lawan. Namun keangkeran Istora belakangan mulai memudar seiring dengan minimnya wakil Indonesia yang berlaga di partai puncak. Sadar akan hal ini, penyelenggara Daihatsu Indonesia Monster 2026 berupaya untuk mengembalikan keangkeran Istora. Di luar sisi teknis, penyelenggara menilai dukungan langsung masyarakat di stadion akan menjadi motivasi ekstra bagi para pemain. Dengan tajuk lebih semarak, berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan kembali dukungan langsung badminton lovers. Mengusung tema pesta rakyat, perubahan dilakukan mulai dari menurunkan harga tiket masuk mulai dari Rp40.000. Di samping itu, untuk pertama kalinya pengunjung diperbolehkan masuk ke area Istora tanpa harus membeli tiket. Beragam fasilitas siap memanjakan pengunjung, mulai dari spot foto Instagramable, beragam permainan dengan hadiah menarik, hingga festival kuliner dengan harga ramah di kantong bisa dinikmati tanpa harus membeli tiket. Belum lagi ada videotron yang menyiarkan langsung laga di lapangan sehingga membuat suasana semakin hidup. Asikan yang sekarang sih Kak, terus juga banyak juga kan hadiahnya gitu. Jadi kita bisa nyoba berbagai games gitu, selain di bulu tangkisnya. Nih tadi saya nyoba ini Kak, bola, lempar bola terus ngegolin gitu. Terus ini masukin ke dalam lubang, terus juga ada basketnya. Ya seru sekarang sih permainannya. Kalau dulu kan mungkin akan banyak batasan-batasan restriksi yang membuat ruang gerak mereka untuk berinteraksi, untuk berimprovisasi di arena Istora ini mungkin akan terbatas. Sekarang itu kita hilangkan. Ya, jadi orang bebas datang, masuk, melihat, semuanya boleh dilihat. Satu-satunya screening kalau mereka masuk ke gedung. Itu memudahkan mereka untuk berinteraksi dan menikmati semua hal yang ada di sini. Upaya mendukung perjuangan wakil merah putih di Indonesia Masters 2026 tak sia-sia. Sejumlah wakil tuan rumah berhasil jaga asa ke podium tertinggi. Tim Liputan Kompas TV. PB Jarum gelontorkan bonus dengan total Rp512.700.000 untuk pebulu tangkis berprestasi sepanjang tahun 2025. Pebulu tangkis muda Salsabila Zahra Aulia dinobatkan menjadi atlet muda terbaik di tahun ular kayu. "47 pebulu tangkis mendapatkan apresiasi berkat prestasi yang ditorehkan di level nasional, internasional, dan peringkat terbaik BWF. Pada kategori atlet U17 dan U19 yang berjumlah 47 atlet, diberikan bonus dengan total nominal Rp101.700.000. Pasangan ganda campuran Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya mendapatkan apresiasi usai menembus peringkat 15 BWF per 31 Desember 2025. Serta pasangan Bobby Setiabudi Melati Deva Oktavianti yang meraih peringkat 39 BWF per 31 Desember 2025. Sementara Salsabila Zahra Aulia yang bermain di sektor ganda putri dan campuran taruna ditahbiskan menjadi pebulu tangkis muda terbaik 2025. Kembali kepada misi dasar kita adalah regenerasi ya. Dan itu acara penghargaan hari ini pun kita lakukan sebagai suatu kesinambungan. Artinya kalau regenerasi kan kita selalu mempersiapkan atlet-atlet pelapis yang bisa bersaing di tingkat dunia untuk kebanggaan Indonesia. Jadi ke depannya juga kita kan selalu melakukan ini secara konsisten dengan harapan kita selalu melahirkan atlet-atlet bulu tangkis Indonesia yang bisa kita sumbangkan ke pelatnas. Dapat apresiasi seperti ini pasti pengen upgrade diri jadi lebih baik dan lebih semangat lagi sih. Terdekat, para atlet U19 di bawah binaan PB Jarum akan mengikuti Seleknas 2026 3 hingga 7 Februari. Disusul sirkuit nasional A, U17, U19, dan Dewasa di Surabaya 13 sampai 18 April. Rini Tadiken, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Kita ke informasi lain saudara, gelar Rakernas PP Pordasi siapkan sejumlah terobosan guna tingkatkan prestasi atlet.
setelah sukses sumbang 2 emas pada SEA Games 2025. Hasilnya sangat komprehensif, banyak sekali kegiatan kita di tahun 2026, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk persiapan Asian Games di Jepang, SEA Games tahun depan di Malaysia, dan juga Olimpiade di Amerika Serikat tahun 2028. Jadi semua persiapan sudah kita tetapkan, kita resmikan, nggak sabar melaksanakannya tahun ini. Demi perkuat pembinaan menuju Olimpiade 2028 Los Angeles, PPSI menerima dukungan Gimnasium dan Sport Science dari Kemenpora. Kemenpora dan PPSI melakukan serah terima alat-alat gimnasium dan sport science di pelatihan PBSI Cipayung Rabu pagi. PBSI menerima bantuan peralatan gimnasium senilai 7,9 miliar rupiah, meliputi berbagai perangkat latihan fisik. Sementara pada aspek sport science, Kemenpora beri bantuan senilai 2,4 miliar rupiah, meliputi perangkat catapult dan coordinate-pulmonary exercise test. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas latihan fisik atlet secara menyeluruh. Bantuan ini bukan sekedar pengadaan alat, melainkan bagian dari transformasi sistem pembinaan prestasi. Kita bergerak dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang semakin ilmiah, terukur, dan berorientasi pada long-term athlete development. Sekarang lebih luas, jadi lebih nyaman, lebih enak pastinya untuk latihan. Treadmill lebih banyak, sepeda juga lebih banyak, jadi walaupun bareng-bareng sama sektor lain, jadi nggak bentrok gitu sih. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Wamenpora Taufik Hidayat pastikan akan ada apresiasi negara untuk para atlet NPC Indonesia usai bertarung di Asian Para Games Thailand. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menyambut kedatangan ratusan atlet NPC Indonesia beserta ofisial setibanya di Bandara Adi Sumarmo. Wamenpora mengalungkan bunga dan memberikan ucapan selamat kepada para atlet sekembali dari tugas negara di ASEAN Para Games Thailand. Wamenpora Taufik Hidayat menyampaikan apresiasinya atas torehan prestasi bagi semua atlet. Meski dengan segala keterbatasan, mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Taufik Hidayat memastikan negara akan memberikan bonus kepada para atlet. Besarannya menunggu instruksi dari Presiden. Pada perhelatan di Thailand, kontingen Indonesia finish di peringkat kedua, meski pemusatan latihan hanya berlangsung selama 2 bulan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan kabarin ke Para Games, karena saya nggak mau berasumsi sendiri juga, karena kita juga masih menunggu dari Bapak Presiden lewat ke Pak Menteri nanti. Yang pasti apresiasi dari negara pasti ada. Informasi olahraga menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Sport. Kembali di Kompas Jabar, saudara. Dari kejuaraan dunia rally WRC, Elfyn Evans raih kemenangan di stage pembuka kejuaraan dunia rally 2026. Kejuaraan dunia rally 2026 dimulai dari seri Monte Carlo. Rute dengan jarak tempuh sejauh 21,8 km membentang dari Toulon, Prancis menuju Saint-Antoine. Ini menjadi etape pertama dari yang rencananya berlangsung sebanyak 14 etape. Pereli asal Wales, Elfyn Evans, tampil beringas di etape pertama. Evans mampu mempertahankan keunggulan dan meluncur di depan. Evans unggul 5,6 detik di depan compatriots timnya di tim Gazoo Racing, Oliver Sorbeck. Keunggulan ini untuk sementara membuatnya memimpin klasmen keseluruhan.
Trofi Piala Dunia sambangi Jakarta. Para penggemar sepak bola Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melihat sekaligus berfoto bersama trofi asli Piala Dunia ini. Trofi Piala Dunia dipamerkan di Jakarta International Convention Center Senayan. Tur trofi ini merupakan rangkaian sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Turut hadir Menpora Erick Thohir, jajaran PSSI dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Selebritas tanah air dan masyarakat berkesempatan untuk melihat juga berfoto dalam grup bersama trofi Piala Dunia ini. Sebelum tiba di Indonesia, trofi Piala Dunia berkunjung ke Malaysia. Setidaknya ada 75 kota di dunia yang akan disambangi si piala emas yang dibawa dengan pesawat khusus. Legenda sepak bola yang turut antar Brazil rebut gelar Piala Dunia 2002, Gilberto Silva bilang, piala emas ini merupakan simbol kebanggaan dan motivasi untuk seluruh pemain muda saat ini. As you can see the size of it and the weight of it, when the people say 6 kilograms, for me it's just a number, it's a very small number. But as you mentioned very well, is to carry the responsibility of your country, your nation, and to carry the responsibility to be an ambassador of football. Akan collaborate more ya dengan any institutions, local governments, foreign investment, private sectors, foreign companies who are our partners ya. Ini sebuah hal yang kita positif bisa lakukan. Sekali lagi terima kasih atas undangan hari ini dan tentu ini yang lebih exciting daripada pidato-pidato kita untuk melihat aslinya Piala Dunia datang ke Indonesia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara berbeda. Dihelat mulai 11 Juni hingga 19 Juli, 48 tim akan bertarung untuk menjadi yang terbaik di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Reninta Niken, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Indonesia Masters 2026 jadi ajang pembuktian sejumlah pebulu tangkis kawakan yang menolak habis. Di lain sisi saudara, turnamen level Super 500 BWF ini juga jadi saksi kehebatan calon penguasa bulu tangkis dunia, seperti juara tunggal putra Alwi Farhan. Pada babak 16 besar di Istora Senayan, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi jumpa pasangan Malaysia Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wek Kiong. Takluk 19-21 di game pembuka, Sabar Reza memaksa pertarungan hingga rubber game dan akhirnya menang 21-16, 21-17 untuk melenggang ke perempat final. Di sektor ganda putri, pasangan Lani Trimayasari Apriani Rahayu juga melenggang mulus ke 8 besar. Wakil Hong Kong Sang Hyo Yan Yang Pui Lam dibuat tak berdaya dengan kemenangan straight game 21-17, 21-18. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan juga mampu menang dari wakil Tiongkok Wang Zhengxing. Takluk 15-21 di game pertama, pebulu tangkis unggulan 8 bangkit, amankan tiket perempat final lewat perjuangan game karet 21-19, 21-16. Sayang, perjuangan Muhammad Zaki Ubaidillah harus terhenti di babak 16 besar. Ubed menyerah dari unggulan 6 asal Singapura Loh Kin Yew 19-21, 10-21. Kegagalan juga menimpa Putri Kusuma Wardani. Jumpa wakil Taiwan Huang Yusun, Putri KW gagal ke perempat final setelah menyerah dalam pertandingan rubber game 17-21, 21-19, 17-21. Reninta Niken, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Indonesia jadi bagian pemecahan rekor dunia handshake frame fast, replikasi adegan game PUBG Mobile ke dunia nyata. Jadi untuk koreografinya itu handshake, jadi handshake synchronization terkait dengan 4 negara ini seperti itu. Dan konsepnya memang kita ingin menjadi kayak bagian lah untuk kayak world record terkait dengan apa yang ada di dalam game PUBG Mobile dan apa yang bisa kita satukan bareng dengan komunitas lah seperti itu. Dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Sport minggu ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan tetap sehat. Jangan lupa berolahraga. Sampai jumpa.